Barangkali kita sudah sering mendengar istilah yang mengatakan bahwa tidak akan pernah ada perubahan kalau kita tidak berjuang untuk mewujudkan perubahan itu. Dengan perjuangan, perubahan itu bisa dilakukan. Dengan perjuangan, perbaikan itu bisa dilakukan. Tanpa perjuangan tentu saja kita akan stagnan, hanya jalan di tempat, tidak kemana-mana, dan tidak akan ada perubahan atau capaian yang mengesankan. Oleh karena itu, siapapun yang berjuang sesungguhnya dia telah menjalankan sebuah risalah untuk memastikan agar hari ini akan lebih baik dari hari kemarin dan sekaligus memastikan bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Itulah pesan penting yang terkandung di dalam sebuah perjuangan. Dan beberapa waktu yang lalu kita juga sudah mendengar tentang bagaimana non-ASN di Kabupaten Solok Selatan yang memperjuangkan nasibnya. Bagi saya, apa yang mereka lakukan adalah sebuah kehormatan. Karena orang yang memiliki keberanian, orang yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan perbaikan, untuk melawan ketika ada penindasan dan kemudian menolak ketika ada sesuatu yang salah, itu adalah sebuah sikap yang patut diapresiasi begitu. Dan perjuangan semacam itu adalah sebuah kehormatan. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan, tidak semua orang memiliki kesempatan, dan tidak semua orang memiliki keberanian untuk melakukan perjuangan semacam itu. Dan tentu saja apresiasi yang besar, angkat topi pada mereka yang terus mengupayakan perbaikan. Dan beberapa waktu yang lalu saya mendapat kabar kiriman video begitu terkait dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman non ASN di Kabupaten Solok Selatan. Mereka mengadakan isogozah dan pembacaan surat Yasin begitu. Mereka mengatakan ini adalah cara mereka untuk mengetuk pintu langit sekaligus mengetuk hati Bupati Kabupaten Solok Selatan agar mau mendengarkan apa yang menjadi pengaduan dan suara mereka. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang menarik karena dari sini kita bisa melihat tentang bagaimana ikhtiar yang sungguh-sungguh, perjuangan yang tanpa henti untuk memastikan agar apa yang mereka perjuangkan itu bisa diwujudkan. Jadi menurut kami sebanyak non ASN Solok Selatan yang dirumahkan 1.085 orang, kami masih berharap dengan mengetuk pintu langit Allah dengan pembacaan surat Yasin ini, semoga pemimpin kami Kabupaten Solok Selatan, Bapak Bupati, bisa terketuk pintu hatinya dengan Allah memberikan jalan kami membacakan surat Yasin ini. Apa yang kami lakukan sama seluruh Indonesia akan melakukan ini mulai hari ini. Apa yang dilakukan oleh teman-teman kita non-ASN di Kabupaten Solok Selatan itu memberikan pelajaran banyak hal kepada kita. Pelajaran yang pertama adalah tentang sebuah kegigihan untuk memperjuangkan apa yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Beberapa waktu yang lalu mereka sudah datang ke Jakarta untuk bertemu dengan kementerian dan sekaligus mengadukan gitu dan sekaligus melakukan konfirmasi terkait dengan status mereka. Kita bisa bayangkan bagaimana mereka di Solok Selatan, di Sumatera Barat sana yang kemudian jauh-jauh datang ke Jakarta untuk memastikan apa yang mereka perjuangkan itu tidak sia-sia. Kalau tidak ada kesungguhan, kalau tidak ada tekad yang bulat, kalau tidak ada komitmen yang besar, saya kira tidak mungkin mereka akan datang ke Jakarta untuk memastikan agar perjuangan ini terus punya progres yang baik begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana cara yang mereka lakukan dengan eh, membacakan surat Yasin dan sekaligus melakukan istighosah. Memang ini bukan sesuatu yang pertama kali dilakukan. Ada banyak elemen atau organisasi lain yang pernah melakukan hal yang serupa. Tapi ini sekaligus mengingatkan kepada kita tentang bagaimana perjuangan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tidak hanya dengan melakukan unjuk rasa atau aksi demonstrasi, tidak hanya dengan audiensi, tapi juga bisa dilakukan dengan mengetuk pintu langit. Yang ketiga, mereka ini adalah orang-orang yang bekerja di lingkungan Kabupaten Solok Selatan. Sebagian besar di antara mereka tentu saja orang-orang yang berpendidikan begitu, dan ini sekaligus mengingatkan kepada kita tentang bagaimana perjuangan untuk memastikan adanya kepastian pekerjaan, untuk memastikan pendapatan yang layak, dan kemudian untuk memastikan adanya jaminan sosial, itu tidak hanya domain atau monopoli dari mereka yang bekerja di sektor manufaktur. Biasanya yang sering kita lihat demonstrasi besar-besaran itu kan orang-orang yang bekerja di pabrik. Tapi ini juga tidak, ini kemudian terbantahkan begitu ya ketika mereka melakukan aksi unjuk rasa. Mereka yang bekerja di lingkungan instansi pemerintahan pun juga ketika ada sesuatu yang dilanggar, ada hak mereka yang terampas, mereka juga ikut berjuang gitu.
Saya kira itu pelajaran-pelajaran penting begitu, yang kemudian menjadikan kita perlu untuk memperkuat solidaritas. Saya mau bilang bahwa permasalahan seperti ini tidak hanya domain dari mereka yang ada di manufaktur, tapi mereka yang bekerja di instansi pemerintahan, bahkan mereka yang bekerja di sektor BUMN, atau bahkan mereka yang menjadi petani atau menjadi nelayan, itu semua juga mengalami permasalahan yang sama. Dan oleh karena itu, ini sekaligus akan memperkuat tali ikatan solidaritas kita, bahwa permasalahan yang terjadi di satu tempat itu tidak terpisah dari permasalahan di tempat yang lain. Kita mengatakan ini adalah bagian dari kelas pekerja. Kita ini berada di kelas yang sama. Kita ini berada dalam sebuah sistem yang sama. Dan oleh karena itu, sangat tepat kalau kemudian kita berjuang bersama-sama. Maka pada akhirnya ini adalah sebuah seruan solidaritas begitu ya. Ajakan untuk memperkuat barisan, ajakan untuk saling menguatkan, ajakan untuk memberikan dukungan kepada mereka yang tengah berjuang. Jadi saya kira teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar di bawah ketika ingin memberikan dukungan kepada mereka yang saat ini sedang memastikan agar kepastian pekerjaannya itu bisa didapatkan. Dan ini tentu saja bukan hanya permasalahan di Kabupaten Solok Selatan. Permasalahan soal ASN atau non ASN ini juga terjadi di berbagai tempat gitu. Ada banyak instansi misalnya di pendidikan, di kesehatan, di pekerjaan umum, di berbagai instansi yang lain, permasalahan-permasalahan yang sama ini juga kerap kali terulang. Maka ini juga sekaligus memantik sebuah semangat persatuan. Maksudnya non ASN di seluruh Indonesia bersatu begitu. Jadi kalau ada slogan bahwa kaum buruh sedunia bersatulah, maka ya non ASN di Indonesia di dunia bersatulah gitu. Eh, Tentu saja mereka juga bagian dari buruh begitu ya, karena mereka juga mendapatkan upah, mereka juga diperintah, dan ternyata buktinya mereka juga dirumahkan atau diberhentikan. Itu kan artinya dalam bahasa kita sehari-hari adalah mengalami pemutusan hubungan kerja. Dan tidak ada buruh yang kemudian diam begitu saja ketika dilakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Ini yang kemudian menjadikan kita seperti tertaut begitu satu sama lain. Saya masih ingat misalnya beberapa tahun yang lalu KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, bersama-sama dengan para forum honorer ini juga melakukan aksi unjuk rasa untuk memastikan agar pemerintah mengangkat mereka menjadi ASN begitu, pegawai negeri. Sebenarnya kalau kita telah lebih jauh, ini bukan soal tentang apakah PNS atau non PNS, apakah ASN atau non ASN. Ini muaranya adalah soal kepastian pekerjaan. Kita bisa melihat mereka yang saat ini mempermasalahkan statusnya ini adalah orang-orang yang sudah bekerja sekian tahun. Ada yang sudah bekerja 2 tahun, bahkan ada yang bekerja lebih dari 10 tahun. Selama 10 tahun itu mereka terus melakukan pengabdian, walaupun upahnya juga jauh dari kata layak. Tapi ini adalah soal kepastian ketika mereka masih bekerja, ya mereka menjalankan komitmen dan kewajiban itu dengan sepenuh tenaga. Tapi kemudian ketika di titik akhir mereka diberhentikan begitu saja, dalam bahasa saya dicampakkan begitu saja, tentulah mereka akan melakukan semacam perlawanan begitu ya. Karena pengabdian yang sudah sekian panjang itu seperti tidak berarti, seperti istilah habis manis sepah dibuang. Jadi di titik ini saya kira kita mesti memaknai apa yang dilakukan oleh teman-teman non-ASN di Sulawesi Selatan dan di berbagai daerah yang lain, ini adalah bagian dari cara mereka untuk meminta agar negara hadir. Cara mereka untuk memastikan agar apa yang sudah mereka kontribusikan itu juga dimaknai, dihargai, dan tidak disia-siakan begitu saja. Teman-teman, tentu channel Bicaralah Buruh ini akan terus membersamai mereka yang berjuang, terus membersamai mereka yang terus berikhtiar untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang, dan kami akan berdiri tegak untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi dari mereka semua. Salam solidaritas.